Jadi kita punya program beasiswa ke luar negeri. Biasanya persyaratannya bahasa Inggris aja, bahasa Inggris dengan prestasi akademik dan non akademik. Jadi kalian yang kelas 10, 11 bersiap-siap ya. Mudah-mudahan sih tahun ini kan cuma 2, berarti untuk kelas 12 kan hanya 2 orang. Beasiswanya bisa ke mana saja, mau ke Jepang, mau ke Korea, mau ke Turki, mau ke Kairo, mau ke Australia, Amerika, silakan. Dan itu 0 rupiah. Jadi kalian sampai lulus S1 di luar negeri dapat uang saku. Ya, jadi 0 rupiah. Dibiayai dari Man 10 Jakarta. Kemudian kalau Man 10 Jakarta sebenarnya dari awalnya aja proses seleksinya semuanya. Selanjutnya ada organisasi yang nyari beasiswanya dan itu dijamin. Dan calon pemimpin itu baik. Kalau kalian dan ikut kegiatan OSIS supaya dapat makan gratis. Nah itu berpikir untung rugi, bukan baik buruk benar salah. Kalian belajar dapat ilmu kepemimpinan, keorganisasian, bikin proposal itu seperti apa, itu kan harus tahu. Ya, gambarnya kan suka gede-gede tuh, udah bisa dikecilin. Gitu. Jadi bikin proposal itu layoutnya harus bagus. Gambar sekolahnya jangan terlalu banyak. Kayak kita kan mata itu gede banget kan, kalau coba gede matanya kan jelek. Ya jadi harus seimbang, harus rapi kata-katanya yang bagus, belajar semuanya belajar. Kemudian filsafat tahu ini hampir sama, bahwa kita harus menempatkan diri sebagai orang yang tidak tahu. Nah itu juga sering nih, pasti kalian juga udah dengar. Kita harus menempatkan sebagai orang yang tidak tahu, tapi kita tahu bahwa kita tidak tahu. Jadi tahu diri kan. Tadi kalau kalian mau jadi insinyur, arsitek, berarti tahu dirinya apa? Ya harus belajar matematik dari sekarang. Harus belajar gambar dari sekarang. Apa tuh yang dibutuhkan untuk ilmu, spesifikasi ilmu itu? Yaitu tahu diri. Yang nomor 4 itu tahu diri artinya. Kita menempatkan orang yang serba kekurangan, tapi kita tahu diri bahwa kita itu serba kekurangan. Kita menempatkan diri sebagai orang yang miskin, kita tahu diri sebagai orang yang miskin. Kemudian manusia terdiri dari fisik, jadi ternyata badan yang namanya manusia ini terdiri dari fisik, badan kita yang kelihatan. Ya. Kemudian ada psikis, jiwanya, atau mungkin kalian sering menyebutnya soul. Makanya ada soulmate. Itu kan teman yang sejiwa. Soulmate itu teman yang sejiwa. Kemudian hati, kalbu ya, dan pikiran. Itu jadi manusia itu kalau dalam buku lupa bukunya ya, disebutkan bahwa manusia itu terdiri dari 3 sama sisi katanya. Jadi yang di sini yang enggak adanya itu pikiran enggak masuk. Jadi hati, jiwa dan fisik. Seperti halnya segitiga sama sisi. Berarti ini ada 4. Nah, bagaimana kita bisa bersedekah kepada badan kita? Ini kan harus disedekahi. Badan kita harus sehat kan? Minum air putih yang banyak. Olahraga, makan yang sehat. Kemudian untuk fisik kita, jiwa kita harus belajar ikhlas. Itu ternyata makanan jiwa kita tuh ikhlas, keikhlasan. Yang tahu ikhlas dan tidak itu kan hanya kalian dan Allah aja kan.
Jadi sangat tipis sekali dengan ria. Jadi yang tahu kalian yang tahu keikhlasan itu hanya kalian. Makanya mungkin kalau kita meragukan keikhlasan kita harus baca istighfar. Ya, jadi selalu baca istighfar. Karena takut ria. Ini jadi ketua OSIS itu bantu orang itu ria apa enggak ya? Nah kalau mempertanyakan itu, lanjutkan pekerjaannya. Kalian beristighfar saja. Mau sholat sunnah di masjid, ini orang-orang pada duduk, saya berdiri. Ria apa enggak ya? Nah kalau kalian sadar ria, berarti itu sebenarnya enggak ria. Baca istighfar aja. Kalau kalian sadar ria, berarti itu tidak ria. Baca istighfar saja. Lanjutkan pekerjaannya. Kemudian pikiran itu belajar. Jadi kita cara bersedekah kepada pikiran kita, banyak belajar dan berpikir positif. Saya mampu. Jadi kalau kalian yang 1 jam mau afirmasi, mau evaluasi diri, kalian kan mungkin suka ada kesedihan atau kalian mengkhawatirkan sesuatu. Kalian omongin aja. Saya sehat, saya kuat, saya sehat, saya kuat, saya bisa, saya mampu. Gitu, dibilangin badannya. Kalau ada yang sakit, misalnya sakit kakinya, kamu sehat, kamu sehat, kamu sehat. Itu belajar afirmasi begitu. Positif kitanya. Jadi jangan kamu sakit sedikit, aduh sakit, ya udah tambah sakit. Ya, kalian harus semangat bahwa oh saya kuat. Saya tidak capek, misalnya kalian lagi capek nih, lagi malas. Saya tidak malas, saya semangat. Ya. Kemudian bagaimana cara kita bersedekah dengan hati kita? Kita harus mencintai pekerjaan, mencintai belajar, mencintai orang tua, mencintai adiknya, mencintai kakaknya, mencintai guru. Untuk cinta dengan teman sebatas teman saja. Kalian belum diperbolehkan. Dan biasanya itu malah akan merusak tuh. Kalau kalian udah jatuh cinta dari sekarang udah rusak, semuanya rusak. Karena nanti pikiran kalian hanya untuk orang itu aja. Nggak boleh ya. Kalian sekarang berteman aja. Kalian belum ada jodohnya sekarang. Nanti aja kalau udah kuliah, udah mau S1-nya udah lulus, baru kalau laki-laki apalagi. Kalau sudah punya uang baru nyari jodoh, gampang nyari jodoh itu. Pakai peletnya pelet Jepang, duitnya banyakin, mobilnya, rumahnya, gampang. Apalagi perempuan tinggal nunggu di hitbah. Ya nggak usah mikirin dari sekarang. Kalian memantaskan diri aja jadi istri yang baik itu bagaimana? Ya udah ada jodohnya. Dan memberi ini sedekah dengan kamu kenapa? Kamu sakit. Nggak. Sedekah dengan senyuman itu paling mudah. Ya sedekah dengan pikiran kalian. Nanti kalian itu sebenarnya kalau menjadi pengurus OSIS banyak sedekahnya karena membantu orang banyak. Dengan pikiran, sedekah ilmu, dengan tenaga, dengan otaknya. Ya. Itu cara kita menyehatkan jiwa, badan, pikiran, hati. Ini harus belajar dari itu, harus dipraktekkan ya. Kemudian ini memang ini teori benar ya, teori benar. Teoritis benar, tapi nggak apa-apa, mungkin kalian harus tahu. Strategi mewujudkan OSIS hebat bermartabat itu bagaimana sih? Yang pertama memang kita harus satu visi itu satu tujuan. Mimpinya harus sama. Mau diapain sih OSIS Man 10 itu? Programnya mau seperti apa? Tujuannya mau apa? Itu visinya, mimpinya harus sama. Makanya nanti kan merumuskan program-program kegiatannya apa. Dikembangkan dari nilai dan keyakinan bersama. Kalau kalian biasanya kan mengikuti program madrasahnya.
paling tidak kalian harus melihat tujuan pendidikan nasional itu apa. Nah, visi MAN 10 itu apa dilihat. Kan ada inovasinya, berarti harus ada kegiatan OSIS yang mengarah kepada pencapaian inovatif yang bertakwa. Gimana sih teman-teman supaya takwa? Jadi kegiatan-kegiatannya harus mengarah ke sana. Fokus pada rencana strategis dan program prioritas. Ada program yang harus nomor satukan. Jadi kalian kan bikin programnya, mungkin nanti mana nih yang paling penting? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Mana yang prioritasnya? Lihat situasi dan kondisi bahwa MAN 10 Jakarta perlunya ini. Kemudian semua bersinergi menuju misi secara konsisten. Nah, pentingnya bahwa pendidikan abad 21 itu kan mengarah ke 4C itu. Yang pertama C-nya kreativitas ya, nomor 1-nya. Kolaborasi, bekerja sama. Kemudian kritis, critical thinking. Kemudian kreativitas. Satu lagi apa ya? Komunikasi, kreativitas, kolaborasi, critical thinking. Jadi kalian harus berkolaborasi itu berjamaah kan? Berkolaborasi, harus kreatif, komunikasinya bagus, sama kreativitas. Komunikasi yang bagus itu bagaimana? Mungkin kan ada teman yang melanggar aturan. Ini supaya enggak dia malu, cara ngasih tahunya bagaimana ya, gitu. Jangan di depan umum, pasti dia malu dan marah. Diajak aja, sini dong kita ngobrol, diajak ke orang lain yang nggak tahu, dikasih tahu. Jadi kita untuk melakukan kebaikan harus dengan cara yang baik. Untuk melakukan kebaikan pun harus dengan cara yang baik. Jadi ingat cerita anak ibu yang di Gorontalo itu, yang di IC Gorontalo yang mau ngasih sumbangan. Jadi nelpon, "Ma, ini ada teman Kiki yang perlu bantuan keuangan." Mungkin udah ada yang, "Oh ya udah, nanti Mama transfer." Terus Kikinya nanya, "Mama, cara ngasihnya bagaimana ya?" Ibu sampai gak berpikiran ya. Oh, berarti cara ngasih orang supaya dia tidak tersinggung. Ini kan kita mau ngasih uang nih, terus dia ini gimana cara ngasihnya? Itu anak ibu tuh sampai nanya begitu, "Ma, gimana cara ngasihnya?" Ibu gak kepikiran sampai ke sana. Ya udah, kasih aja. Enggak, Ma, nanti dia takut malu, takut tersinggung. Untuk berbuat baik harus dengan cara yang baik. Makanya ya udah, kasih ibu wali kelasnya aja, biar beliau yang ngasih. Ternyata di IC itu sekarang sudah seperti itu didikannya. Mungkin MAN 10 belum. Jadi itu komunikasi, perlunya belajar komunikasi.